Beijing hancur, pusat bisnis utama China kini sepi, nyaris tak ada toko yang tersisa. Tianjin World Trade Center pernah menjadi pusat perbelanjaan tersibuk dan kiblat kencan di Beijing. Konon, seluruh Beijing mengaguminya. Apa yang terjadi sekarang, toko-toko tutup di mana-mana, dan bahkan toko-toko terbaik pun sedang menjalani apa yang disebut renovasi. Renovasi membutuhkan waktu lebih dari setengah tahun, dan saya tidak tahu kapan akan dibuka. Melihat ke atas, tingkat hunian toko-toko di atas lantai 3 sangat rendah. Tentu saja, lantai pertama dan kedua tidak jauh lebih baik, hanya melayani beberapa jasa boga dan merek internasional besar. Kanopi ini dulunya merupakan landmark di Beijing dan tempat check-in yang populer di malam tahun baru, tapi sekarang sudah tutup hampir sepanjang waktu. Tidak ada acara pada malam tahun baru tahun lalu. Soalnya, kafe dan restoran di lokasi-lokasi utama semuanya tutup. Restoran barbecue Jepang ini terlihat cukup mewah, tetapi apakah Anda melihat tandanya? Lantainya rusak, jangan masuk. Dengan kata lain, sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bisnis, dan saya tidak tahu sudah berapa lama ditutup. Ada sebuah klub dansa di sini yang terlihat cukup menarik, tetapi ketika kami melihat ke dalam, kami melihat bahwa tempat itu penuh dengan puing-puing bangunan. Bangunan itu sudah lama ditinggalkan. Bagaimana real estate komersial utama di Beijing bisa jatuh ke titik ini? Apakah ini merupakan fenomena yang tersendiri atau fenomena umum? Apakah ini merupakan dampak e-commerce, perubahan kebiasaan konsumsi, atau ada alasan yang lebih dalam? Di bagian utara distrik pusat bisnis Beijing, China World Trade Center terdiri dari pusat perbelanjaan yang disewakan di sisi utara dan selatan dan 2 gedung perkantoran 5A. Gedung ini memiliki tirai langit elektronik yang terkenal di dunia dengan biaya sekitar 250 juta yuan. Bangunan dengan panjang 250 meter dan lebar 30 meter ini diapit oleh berbagai tokoh terkenal. Dibuka pada tahun 2007 dengan momentum Olimpiade Beijing 2008. Tempat ini menjadi tempat paling ramai di Beijing dan menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh para selebriti internet. Namun, lebih dari 1 dekade kemudian, dengan merek-merek yang menarik diri dan konsumen yang berpaling, area komersial yang dulunya ramai ini sekarang menjadi sepi. Layar raksasa yang menjadi pusat perhatian semua orang di Beijing masih berdiri, namun tidak lagi menjadi pusat perbelanjaan favorit. Sayangnya, Sephora tutup, begitu juga tempat ini. Dulunya tempat ini sangat ramai. Masih ada 2 pintu terbuka di lantai 1, pintu yang satu ini juga sudah ditutup. Saya lupa apa yang mereka jual di sini sebelumnya, dan sekarang sudah tutup. Ini sangat menakutkan, semuanya tutup. Di pusat komersial sebesar ini, hanya 3 atau 4 tempat usaha yang masih buka. Keruntuhan China World Trade Center disebabkan oleh pergeseran lanskap komersial China yang tidak hanya memengaruhi pusat kota Beijing, tetapi juga seluruh real estate komersial dan model retail fisik. Sebagai pusat perbelanjaan dan rekreasi kelas atas di lokasi yang strategis, pusat perbelanjaan ini dikelilingi oleh banyak perusahaan Fortune 500 seperti Samsung, Toyota, Hyundai, dan Deutsche Bank. Di dekatnya, terdapat pusat perbelanjaan besar seperti Kia Fufanglan, Beijing SKP, dan lainnya. Tirai langit pada awalnya menarik banyak pejalan kaki ke pusat kota, menjadikannya tujuan yang trendy. Pusat perbelanjaan ini menarik banyak merek besar dan menjadi simbol konsumsi kelas atas. Pusat perbelanjaan ini pernah memiliki tingkat hunian yang mengesankan sebesar 98%, menawarkan pengalaman belanja terpadu kelas atas yang mencakup mode, rekreasi, hiburan, santapan adiboga, dan seni budaya. Tak lama kemudian, model komersial China World Trade Center dengan cepat ditiru oleh para pesaing baru. Kia Fufanglan, dengan posisi kelas atas yang serupa, menjadi landmark baru, sementara Beijing SKP dan China World Mall memperkenalkan banyak sumber daya dari merek internasional kelas atas. Ketika para pesaing menyusul, para pembeli menjauh dari China World Trade Center. Sejak tahun 2018, toko-toko dari merek-merek besar satu persatu mulai tutup. Paris Baguette tutup, restoran yang dulunya populer seperti Golden Leopard Buffet dan Shanghai Xiaonanguo juga telah menutup pintunya. Ada banyak toko kosong di seluruh mall, baik di distrik selatan maupun distrik utara. Setidaknya 5 lantai memiliki tanda, segera dibuka. Hanya beberapa merek seperti Zara, Uniqlo, Fila, dan Sephora yang masih dapat mempertahankan eksistensinya. Sebagian besar merek berkualitas tinggi terletak di zona selatan mall, sementara seluruh sisi utara hampir sepi. Selain Pujasera di lantai bawah tanah, hanya ada sedikit toko yang buka. Karena semakin banyak toko di mall yang kosong, lalu lintas pejalan kaki menurun. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pusat perbelanjaan tersebut secara aktif memperkenalkan toko-toko baru. Namun, kecuali kopi Tim Hortons dari Kanada, merek-merek lain seperti Hainan Coconut
Chicken, Wuhujiang, dan Z Family Barbecue Rice semuanya adalah restoran kasual atau restoran cepat saji yang tidak konsisten dengan posisi awal pusat perbelanjaan ini. Karena persaingan industri yang semakin ketat, World Trade Center secara bertahap harus meninggalkan rute kelas atas dan beralih ke mode kuliner dan makanan cepat saji. Namun, reformasi ini tidak menyeluruh, dan manajemen tampaknya tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Untuk menarik para pekerja muda kerah putih, taman bermain anak-anak di bawah tirai langit pernah dihilangkan. Namun kini, komedi putar tersebut telah muncul kembali, menarik perhatian anak-anak dan mengusir para pekerja kantoran. Menurut seorang pelanggan di World Trade Center, dalam beberapa tahun terakhir, setiap kunjungan ke lantai bawah telah mengalami perubahan. Tirai langit yang dulunya ikonik kini telah menjadi pesan iklan murahan, dengan proyek permainan anak yang memenuhi area tersebut. Dan di malam hari, sebagian besar pengunjungnya adalah para lansia yang mengajak cucu mereka jalan-jalan. Para pekerja kantoran di sekitar menyalahkan format pusat perbelanjaan yang sudah ketinggalan zaman dan fakta bahwa ada banyak pusat perbelanjaan di dekatnya, misalnya Kiaofu Fanglan, Taiko Li Sanlitun, dan China World Mall, yang mengalihkan pelanggan dari World Trade Center. Selain itu, mall ini kurang terawat, beberapa lantai ubin keramik telah rusak karena termakan usia, terutama di zona utara, dan pencahayaannya sangat redup. Tata letak mall dan lingkungan interiornya sudah tidak sesuai lagi. Selain itu, 3 tahun pandemi telah memberikan pukulan besar bagi World Trade Center. Kebijakan lockdown yang ketat telah menghentikan penjualan, menyebabkan banyak merek beroperasi dalam keadaan merugi. Konon pada saat itu, para pedagang meminta diskon 50% untuk biaya sewa, namun pihak mall tidak setuju, dan banyak pedagang yang hengkang. Hal ini tidak hanya semakin memperburuk kemerosotan pasar, tetapi juga menunda rencana renovasi. Setelah selamat dari lockdown, pedagang tidak melihat ekspektasi kembalinya konsumsi. Sebaliknya, tidak ada yang mau berbelanja, yang merupakan pukulan terakhir yang mematahkan semangat mereka. Dengan semakin sedikitnya pengunjung mall dan semakin banyak toko yang tutup, lingkaran setan pun terbentuk, dan World Trade Center tampaknya telah ditinggalkan. Pasca COVID, pemulihan ekonomi China tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, pengaruh geopolitik, modal asing terus menarik diri, dan China secara bertahap menjadi benar-benar terputus dari Barat dalam hal teknologi dan rantai pasokan. Pengangguran dan pemotongan gaji telah menjadi tantangan sehari-hari bagi masyarakat. Kelompok yang dulunya merupakan pembelanja berat juga mengencangkan ikat pinggang. Area komersial lainnya di Beijing juga terlihat lesu. Kehidupan malam di Beijing sudah hampir berakhir. Bisa dibilang cuacanya saat ini semakin hangat, tapi masih belum banyak orang yang keluar untuk bersenang-senang. Ini adalah jalan utara Sanlitun Gongti pada pukul 9 malam di akhir pekan, tidak ada mobil di jalan. Stimulus atau pengeluaran seperti apa yang dapat membuat bisnis meningkat, akan menjadi masalah besar jika kota ini tidak pernah mendapatkan kembali vitalitasnya. Jalan Gui, yang kini dijuluki Jalan Hantu, terletak di distrik Dongcheng, Beijing. Jalan ini berawal dari sebuah pasar malam yang dibuat oleh pemerintah Beijing dan pernah menjadi tempat paling ramai di kota ini. Di sepanjang jalan sepanjang 1,5 km ini terdapat lebih dari 150 toko komersial, dengan 90% diantaranya adalah tempat makan. Mungkin sulit untuk menemukan jalan lain dengan kepadatan restoran yang tinggi di Beijing. Oleh karena itu, Jalan Gui dikenal sebagai jalan kuliner Beijing. Di masa lalu, ketika malam tiba, Jalan Gui sangat ramai sehingga hampir tidak mungkin untuk bergerak. Tapi sekarang, jalan ini benar-benar seperti jalan hantu. Saat itu sebelum pukul 9 di Jalan Gui, para pedagang mulai tutup, para pejalan kaki tampak melintas. Restoran yang dulunya ramai ini dulunya memiliki deretan bangku plastik panjang untuk para pelanggan yang menunggu meja, namun kini kosong. Jalan Dongximen yang luas dengan 4 lajur benar-benar kosong, Anda akan mengira semua orang sudah pulang ke rumah dan ini adalah hari pertama tahun baru Imlek. Hotel Hudi Yamankor, yang terkenal dengan udang karang pedas terbaik di Beijing, kini terbengkalai. Mereka bahkan menempatkan beberapa orang tua untuk duduk di bawah lampu penghangat seolah-olah mereka sedang menunggu tempat duduk. Mereka menggigil kedinginan, yang akan terlihat jelas bagi siapa saja yang memiliki mata yang jeli. Nama-nama toko dipilih dengan baik, bunga-bunga musim semi yang bermekaran, selembar kertas putih, toko yang disewakan. Ini jelas ironis. Kebangkitan dan kejatuhan World Trade Center mencerminkan tantangan yang terlihat di seluruh real estate komersial di China. Banyak kawasan komersial yang sebelumnya berkembang pesat kini
ini harus berjuang dengan tingkat kekosongan yang tinggi, penurunan lalu lintas pejalan kaki, dan peningkatan keseragaman. Tantangan-tantangan ini, yang berasal dari pergeseran perilaku konsumen dan efek berkepanjangan dari era pandemi, menghadirkan hambatan yang signifikan bagi seluruh industri real estate komersial di China. Baru-baru ini, Grup Wanda mengumumkan bahwa mereka akan menjual 14 plazanya. Berita ini menimbulkan kehebohan di dunia bisnis. Sebagai perusahaan terkemuka di sektor real estate komersial China, anak perusahaan inti Grup Wanda, Wanda Commercial Management Group, pernah mengelola 417 plaza komersial. Oleh karena itu, sepak terjang Wanda sering menjadi barometer bagi real estate komersial China. Wanda Plaza adalah kompleks perkotaan real estate komersial yang mengintegrasikan fungsi belanja, rekreasi, dan kuliner. Meliputi pusat perbelanjaan, jalur pejalan kaki komersial, hotel, gedung perkantoran, apartemen, dan fasilitas pendukung lainnya. Ini adalah jaringan kompleks komersial terbesar di China, yang mencakup semua provinsi, daerah otonom, dan kota madya yang berada langsung di bawah pemerintah pusat daratan China. Wanda Plaza sebagai pusat komersial perkotaan selalu menjadi tempat dengan lalu lintas pejalan kaki yang padat dan suasana komersial yang kuat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dengan maraknya e-commerce dan dampak pandemi COVID-19, toko-toko fisik menghadapi serangkaian tantangan. Wanda Plaza yang dulunya ramai, kini sepi, banyak toko yang tutup dan lalu lintas pejalan kaki yang berkurang drastis. Ini adalah Jalan Wanda Jin di Huli, Xiamen, pada tanggal 3 Februari menjelang Tahun Baru Imlek, seorang penduduk setempat melakukan inspeksi di lokasi dan menemukan bahwa banyak toko tutup. Ini terjadi selama musim puncak belanja di China. Hal pertama yang saya lihat adalah hotel seluas 400 meter persegi ini ditutup. Ini adalah hotel pertama dan kedua. Selanjutnya, 6, 7 hotel kelas atas tidak dapat mempertahankan hotelnya. Lantai pertama disewakan, 3, 4. Pria itu berjalan menyusuri seluruh Jin Street dan menemukan 40 toko tutup. Ini hanya jumlah toko yang memiliki tanda tutup atau disewakan yang ditempelkan di pintunya. Toko-toko yang tutup tetapi tidak memiliki tanda tidak termasuk dalam hitungan. Jadi jumlah toko yang tutup sebenarnya mungkin lebih banyak. Pria itu bertanya apakah itu karena harga sewanya terlalu tinggi, atau karena tidak ada yang berbelanja. Ini adalah fenomena yang tersebar luas. Grup Wanda telah menghadapi krisis utang sejak tahun lalu karena buruknya pengoperasian aset-aset inti. Untuk meringankan masalah arus kas, Grup Wanda telah menjual beberapa Wanda Plaza di seluruh China pada tahun lalu. Selain Wanda Plaza, Wanda juga telah menjual aset-aset bisnis lainnya. Sebagai contoh, Wanda telah mengalihkan ekuitas Wanda Films sebanyak 3 kali. Tidak hanya itu, pendirinya Wang Jianlin juga telah menjual ekuitasnya di berbagai perusahaan dan merealisasikan aset beberapa kali, termasuk menjual Shanghai Wanda Hotel. Pada tahun 2022, Wang Jianlin bahkan melakukan pembelian besar-besaran atas sejumlah besar aset. Transformasi Wang Jianlin, selain mencerminkan alasan Wanda sendiri, juga menggambarkan bahwa model bisnis China sedang mengalami perubahan signifikan. Tahun 2023 mungkin telah menjadi titik balik bagi lingkungan komersial China, dan tahun ini mungkin akan lebih buruk lagi. Hari ini Minggu, tanggal 24 Maret, Wuhan International Plaza seluas 60.000 meter persegi dipenuhi oleh para penjual. Konter emas di lantai pertama benar-benar kosong, bahkan tidak ada pedagang. Yang lebih menakutkan lagi, jam tutupnya pun bergeser dari pukul 10 menjadi pukul 9.30. Itu berarti tidak ada yang pergi ke mall lagi. Menutup pintu lebih awal dapat menghemat setengah jam listrik. Ada istilah di pusat perbelanjaan yang disebut dengan bak carrying rate, yaitu jika ada 100 orang yang mengunjungi mall dan 20 orang membawa tas, itu berarti bak carrying rate-nya adalah 20%. Semakin tinggi tingkat membawa tas, semakin banyak orang yang membeli barang. Tapi sekarang, meskipun ada orang yang mengunjungi mall, tidak ada yang membeli apapun. Jadi mall tutup lebih awal, tetapi bisnis menderita. Anda harus mempekerjakan pegawai untuk melakukan penjualan, tetapi meskipun Anda memiliki pegawai, tidak ada yang berbelanja. Pusat perbelanjaan sekarang menghadapi 2 krisis besar. Di satu sisi, mereka tidak populer dan pedagang kemungkinan besar akan menarik diri. Di sisi lain, mereka menghadapi persaingan. Bisakah Anda bayangkan, ini adalah tempat paling makmur di pelabuhan perdagangan bebas Hainan, yaitu Mall Guomao Yixin di distrik Longhua, kota Hagu. Ini adalah salah satu kompleks komersial berskala besar yang paling canggih di Pulau Hainan. Setiap jengkal dulunya penuh sesak dengan orang, tetapi sekarang sepi di mana-mana, dan toko-toko tutup. Mencari investasi, bahkan toko-toko yang masih buka pun sepi, dan ada lebih banyak pegawai daripada pelanggan. Apakah ini karena dampak internet terhadap konsumsi offline, atau karena Hainan tidak menarik bagi wisatawan? Hainan telah mengembangkan banyak konsep selama bertahun-tahun, dari pulau wisata internasional hingga zona perdagangan bebas.
Tetapi terlepas dari semua proposal, ekonomi lokal masih dalam kondisi yang sama. Penutupan perbatasan pada tahun 2025 dikatakan akan menyelamatkan perekonomian Hainan. Dongguan, kota yang sebelumnya dikenal sebagai pabrik dunia, menarik banyak investasi asing dan hampir menyaingi Shenzhen di masa kejayaannya. Namun, seiring banyaknya pabrik yang pindah ke Asia Tenggara, India, dan tempat-tempat lain, Dongguan menjadi kota yang ditinggalkan. Jalan-jalan komersial yang ramai menjadi kenangan bagi generasi pekerja. Menurunnya jumlah toko fisik di pusat-pusat komersial China disebabkan oleh pergeseran perilaku konsumen dan model bisnis, serta kemerosotan ekonomi yang lebih luas. Berkurangnya belanja konsumen yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan memainkan peran penting dalam tren ini. Pria ini dengan jujur mengungkapkan apa yang dipikirkan oleh banyak orang China. Jelas, ada masalah dengan pengeluaran. Saya telah bekerja selama lebih dari 10 tahun di bidang perbankan dan belum pernah mengalami situasi seperti tahun ini. Tidak ada orang di pusat perbelanjaan, toko-toko fisik tutup, dan rumah-rumah mewah tidak bisa disewakan. Kemana perginya semua orang? Dalam 2 tahun terakhir, saya merasa seperti tidak berbelanja atau menghabiskan banyak uang. Saya menghabiskan lebih sedikit jika saya bisa. Banyak orang menabung uang yang mereka dapatkan dan lebih takut untuk membelanjakannya. Dulu, saya tidak pernah membeli apapun di Pinduoduo, rasanya seperti ditipu. Tetapi sekarang, saya tidak hanya menerimanya, tetapi saya pikir itu cukup bagus. Dulu saya biasa naik taksi saat keluar rumah, tapi sekarang saya terbiasa naik transportasi umum. Sepertinya tidak ada orang di sekitar, tapi sebenarnya semua orang benar-benar kehabisan uang. Bisnis tidak berjalan dengan baik, perusahaan-perusahaan internet besar terus memberhentikan karyawan dan memotong gaji. Harga-harga sangat tinggi sehingga sayuran dan buah-buahan di supermarket menggunakan yuan, bukan sen. Semangka yang saya lihat di supermarket beberapa hari yang lalu harganya lebih dari 6 yuan per pon, dan semangka kecil harganya puluhan yuan. Gaji bulanan hanya 5.000 yuan, dan rata-rata hanya di atas 100 yuan sehari, jadi tidak ada uang cadangan untuk konsumsi sama sekali. Ini adalah situasi saat ini. Naik turunnya industri real estate komersial di China mencerminkan pertumbuhan ekonomi negara dan perubahan faktor eksternal. Awalnya, dengan perkembangan ekonomi yang pesat, urbanisasi, dan peningkatan belanja konsumen, real estate komersial, terutama mal, berkembang pesat. Namun, seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya dividen demografis, dan pergeseran preferensi konsumen setelah pandemi, depresi ekonomi, dan berkurangnya pengeluaran kelas atas telah membuat konsumen lebih berhati-hati, yang berdampak pada retail fisik. Tingkat kekosongan yang tinggi, persaingan yang ketat, dan penurunan laba atas investasi sekarang menjadi hal yang umum, yang menyebabkan penutupan toko yang meluas dan penurunan real estate komersial yang tak terelakkan di China.